Cancer, balik lagi sama gue di extended version kalian tentang karma. Ini gue udah Appreciable, Lenormand, dan juga Divine Wisdom Oracle card-nya. Nah, dengan key card, kartu kuncinya, jantung bacaan kalian adalah karma itu sendiri. Nah, kalian dapat cambuk. Derita, persistensi, perjuangan, endurance, itu karena ada karma itu sendiri. Mungkin korelasinya dengan money, power, strength, juga orang tua. Entah kalian sebagai orang tuanya atau kalian dengan orang tua kalian. Coffin, peti mati, death, yang kalian harus tinggalkan, karma yang memang kalian harus tinggalkan, dan memang melalui karma itu sendiri kalian akan mendapatkan gift, reward, dan ini bisa menerima dan juga memberi hadiah itu sendiri. Kalau jelasin tentang kartu ini sebenarnya tentang history, bisa juga leluhur, juga tentang silsilah keluarga, tentang masa lalu kita, ya, juga tentang kesehatan kita. Dan tindakan kalian untuk derita itu, tentang persistensi atau bertahan, kemampuan kalian dalam bertahan, itu kalian gunakan sebagai passion. Bukan passion ya, hasrat. Bahkan desire. Jadi kalian bersikap dalam menghadapi apapun kesulitan hidup itu dengan persepsi kalau derita itu adalah pleasure. Karena mungkin dengan bertahan kalian akan mendapatkan reward, hadiah dari apapun derita yang kalian tanggung. Padahal hadiah itu sendiri adalah karmanya. Alam bawah sadar kalian, loyalitas akan komitmen kalian. Ini artinya komitmen atau payment ya, pembayaran. Yang kalian harus tinggalkan, peti mati, coffin. Loyalitas itu harus kalian tinggalkan. Komitmen itu harus kalian tinggalkan karena itu adalah bagian dari pembayaran itu sendiri. Sikap kalian terhadap money, power, struggle, strength, kekuatan. Ini power ya, yang punya kuasa. Entah itu juga terhadap orang tua, itu berdasarkan loyalitas.
Dan ya, perjuangan itu harus kalian tinggalkan. Karena memang itu karma kalian, perjuangan itu sendiri, daya tahan kalian itu sendiri, bertahan dalam derita itu sendiri yang kalian harus tinggalkan. Karena hasrat kalian itu, pleasure kalian itu adalah menunggu reward, hadiah, atau pemberian, atau kalian ingin memberi. Hasrat kalian memberi dan menanggung derita. Pertanyaan gue sih ya kalau udah kayak gitu, jadi kalian hidup untuk apa? Untuk menderita gitu? Nggak ada deh kayaknya yang namanya Tuhan ngasih seseorang hidup itu untuk menderita, kayaknya nggak ada deh. Tapi ya entahlah. Hasrat kalian ya untuk berkomit, untuk membayar. Bayar apa ya? Untuk memberi hadiah atau menerima hadiah. Memberi pembayaran itu dan menerima pembayaran itu karma banget sih. Dan sikap kalian akan karma itu adalah komit dengan karma itu sendiri. Karma itu ada baik dan buruk ya. Dan kita pun punya kuasa atau kendali ya memutarbalikkan karma yang buruk menjadi baik, tergantung kemampuan kita dalam menyadari karma itu sendiri, sehingga kita bisa menentukan nasib dari karma itu sendiri. Bukan malah komit pada karma itu sendiri. Progresnya apa? Hidup lu gak kelar dengan bayar karma kok. Tapi begitu kita kelar membayar suatu karma, kita leveling up, naik level. Istilahnya jiwa kita ntar nggak akan gentayangan gitu. Karena energinya masih kenyantol di situ aja, enggak. Tapi kalian malah komit sama energi itu sendiri, sama karma itu sendiri. Sorry, gue hanya baca kartu. Dan ya, kesetiaan itu adalah karma itu sendiri. Hasrat kalian untuk setia itulah karmanya. Alam bawah sadar kalian, energi secara keseluruhan adalah mice, tikus, pencuri, atau yang membuat kalian cemas. Entah itu anak kalian, entah itu masa kecil kalian, masa kanak-kanak kalian, atau jiwa kekanak-kanakan kalian yang merasa terganggu, terusik. Ini masalah, dan akhirnya yang kena berdampak juga pada finansial, social life kalian, public events, reputasi. Karena di situ ada mystery, hidden knowledge, ada rahasia di dalam rumah tangga, keluarga, atau sekedar rumah, properti itu sendiri. Tentang rasa ingin menguasai dan otoritas yang mengontrol adanya transformasi. Oke, semoga
resonates dan gue menjelaskannya cukup jelas dan gamblang. Dari Divine Wisdom card kalian dapat, I am not concerned about your worldly success, only you are. It is true that when you achieve certain states of being over a long period of time, success in what you are doing in the world is very difficult to avoid. Yet, you are not to worry about making a living. Tanda kutip. True masters are those who have chosen to make life rather than a living. Saya tidak terlalu memikirkan tentang keberhasilan duniawimu, tapi kamu iya. Adalah benar ketika kamu mencapai satu titik di mana setelah sekian lama kamu melakukan suatu pekerjaan, sukses itu pasti, nggak mungkin dihindari. Tapi ketika kamu tidak terlalu khawatir tentang hidup itu sendiri, dan guru yang sejati adalah mereka yang memilih untuk menjadi, bukan hanya sekedar hidup. Coba di screenshot supaya lo bisa zoom dan pelajari sendiri. Mungkin translate gue salah, mungkin lo punya pemahaman yang berbeda, ya kan? Oke, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu di lain waktu. Dah.